Teman-teman semua, kembali lagi di Ulas Bisnis episode 4. Kali ini gue mau berkunjung ke salah satu usaha bidang kerajinan, tepatnya ekoprint dan juga rajutan yang ada di Kota Padang. Namanya adalah Zafira Crochet. Nah, kita lihat gimana perjalanan bisnis dari Zafira Crochet di Ulas Bisnis episode 4. Nama saya Mujib Masyudi. Usaha ini ada rajutan Zafira yang bergerak di bidang distribusi dan produksi untuk produk-produk rajut. Kemudian di samping itu kita ada second ini juga, second bisnisnya itu Live On Eco Fashion. Itu kita membuat produk-produk yang ramah lingkungan, ya, seperti untuk tas-tas, tapi dia kita bikin dari ekoprint. Nah, jadi dasarnya itu dasar-dasar bahan-bahan ramah lingkungan, kemudian prosesnya proses ramah lingkungan, dan kita gunakan juga nanti daunan-daunan yang tentunya juga ramah lingkungan. Untuk bisnis rajutan itu kita mulai dari tahun 2013. 2013 itu kita mulai dari lapak kaki 5 di Gor Haji Agus Salim. Nah, jadi kita udah lama sekali ngelapak. Dia ngemper ya, nggak ngemper sih sebenarnya, di tepi jalanan CFD itu hampir 10 tahunan, mungkin 10 tahunan lebih ya, kurang dikit lah, kurang. Nah, itu baru kita pindah di outlet di sini. Kalau untuk ekoprint kita mulai di pas break COVID, PSBB 1, nah itu kita mulai mengenal ekoprint. Alhamdulillah dari itu kita pelajari terus, kita mulai produksi sampai sekarang terus berlanjut, dan lancar seterusnya. Oke. Berarti waktu di Gor itu cuma untuk jual beli ya, belum produksi atau gimana? Produksi juga. Pesanan-pesanan sih sebenarnya sifatnya. Jadi pengunjung gitu lihat produk kita, dia pesan, kita kerjakan selama seminggu, nanti hari Minggu kita deliver. Oke. Berarti waktu itu produksinya sudah di tempat ini atau di rumah dulu? Masih di rumah. Oke. Terus juga Mang Mujib yang saya kenal dulu kan awalnya nggak bergerak di bidang ini ya, tapi ada bikin apps lah dulu ya. Oh itu, programmer tuh hobi. Hobi ya. Programmer tuh hobi, programming hobi ya. Yang inilah kerjaan kita menjahit gitu, jadi tukang jahit nih. Profesi aslinya tukang jahit ya. Ya. Side jobnya programmer. Itu sebenarnya orang-orang yang bergerak di bidang eksak lah ibaratnya gitu ya. Untuk switching ke bidang kreatif seperti ini, apakah ada kesulitan atau gimana? Sebenarnya kesulitannya memang dari desain kita tetap kaku. Jadi desain kita tuh masih berhaluan teknik gitu ya. Jadi kita masih bikin sentuhan-sentuhan yang kurvi atau sentuhan-sentuhan yang lebih arti, itu kita masih kesulitan. Jadi kalau kita karena basis kita teknik, jadi kayak masih kaku-kaku produk-produk kita gitu. Simetris gitu, presisi. Itu yang kita tonjolkan gitu kan. Ya, sesuai lah dengan ini basic kita. Jadi itu kesulitan kita sebenarnya. Kita meluncurkan produk-produk yang lebih artistik itu memang kesulitan. Oke, baik. Nah, ini kan usaha juga dibangun bareng istri ya. Ya. Ini apa nih kesan-kesannya baik secara positifnya atau keunggulannya maupun kekurangannya kerja bareng sama istri gitu. Kalau keunggulannya sih sebenarnya kita bisa sharing ide, kita bisa saling ini ya, untuk merancang bisnis bersama untuk seperti apa yang kita rancangkan, dan bisa di mana saja gitu kan. Cuman kesulitannya, kekurangannya ya, itu kita nggak ada liburnya jadinya gitu. Di mana-mana membicarakan bisnis ya nih kan. Iya. Kalau orang kantoran atau kan keluar workshop gitu udah pulang gitu kan. Udah selesai kerjaan ini ya kan. Nah, tapi kalau bisnis dan apalagi bareng istri, bahasanya di mana-mana juga itu. Kita bahas bisnis lagi, ketemu lagi bisnis lagi. Ini gimana lagi ini, gimana lagi gitu. Kita pakai itu suatu kekurangan atau keunggulan, nggak tahu lah. Kalau bisa juga dua-duanya sebenarnya. Oke. Nah, ini kita lihat di media sosial juga kemarin itu Zafira juga masuk ke program Metro. Itu boleh diceritain nggak Bang, proses awalnya kok bisa masuk gitu? Oh, ya itu mungkin rezeki kita mungkin biar bisa lebih luas exposure-nya mungkin untuk rajutan Zafira.
waktu itu kita sebenarnya mengangkat satu tema yang cukup unik, itu rajutan oleh tunanetra. Nah, jadi mungkin itu salah satu poin-poin ini ya ketika kita seleksi di acara JJN Metro TV, namanya Juragan Zaman Now Metro TV batch season 3. Nah, itu. Jadi kita mengangkat tema yang cukup unik, rajutan untuk tunanetra. Jadi kita mengajari tunanetra untuk bisa merajut. Dan itu alhamdulillah sukses. Kita ajari beberapa orang udah bisa merajut cukup rapi ya, cukup rapi. Nah, itu yang menjadi poin plus mungkin untuk bisa kita masuk seleksi JJN. Kalau untuk produk sendiri nih Bang, sekarang yang unggulan itu produk yang mana? Apakah rajutan atau yang ecoprint? Saat ini mungkin ecoprint ya, yang lebih kencang sekarang ecoprint. Ya, kan sifatnya kalau ecoprint belum begitu masif ya terutama lokalan Sumatera Barat ya, belum begitu masif, walaupun ada beberapa lokasi sudah ada gitu kan. Nah, jadi kita memperkenalkan keunikannya tuh lebih mudah. Menjualnya juga uniqueness-nya ini gitu kan ya lebih mudah. Boleh dijelasin nggak ke penonton Bang yang awam lah ibaratnya gitu ya, mungkin soal soal industri ini, ecoprint itu apa sih sebenarnya? Coba dijelasin. Sebenarnya ecoprint itu seni untuk mendokumentasikan atau melekatkan jejak alam ke media seperti kain, atau bisa juga keramik, atau kertas, kulit gitu kan. Nanti jadi jejak itu kayak seperti ini gambar contohnya. Ini jejak ini adalah jejak daun asli. Jadi daun yang kita tempel ke kain, nanti dengan proses tertentu warna dari daun itu tertinggal di kain. Dan itu udah boleh katakan permanen lah, cukup ini. Jadi ini udah dicuci, masih tertinggal. Nah, itu yang ecoprint sebenarnya. Seni melekatkan jejak alam itu ke media kain. Sebenarnya bukan hanya daun, sebenarnya bunga-bunga, kulit kayu dan lain-lain, ada beberapa yang bisa diinikan, yang bisa dieksplor untuk bisa jadi ecoprint. Nah, ini berarti motifnya di tiap produk ini beda-beda berarti ya, Maya? Iya, 100% unik. Unik ya? Iya, karena daun tidak gugur 2 kali. Nah, iya betul. Iya. Jadi bisa jadi yang ini iya. Jadi daunnya nggak dipakai 2 kali, jadi daunnya pasti unik. Nah, walaupun warnanya sama-sama hitam gitu bentuk dan ininya, ya? Nah ini berbeda, yang ini juga. Nah ini kita set ini monokrom. Nah ini monokrom, nah yang ini colorful kan? Ini colorful, ini monokrom. Nah ini. Pasti. Jadi satu batch pun pasti berbeda, nggak ada yang sama, nggak ada yang seragam. Nah, kalau untuk program Juragan Zaman Now kemarin berarti dari Sumatera Barat satu-satunya baru Zafira ya? Bukan. Batch angkatan 3 itu kita bertiga. Oh, bertiga ya? Bertiga. Dari Sumatera Barat. Itu dari Payakumbuh 1, Rendang. Kemudian dari Padang 2. Oh, berarti udah ada yang ya, passion dua-duanya. Nah, kalau ini nih, mungkin pesan untuk teman-teman pemilik usaha yang lain. Gimana sih caranya kita tetap bertahan, relevan, dan juga bisa berkembang sampai hari ini, versi Zafira itu gimana? Iya, sebenarnya kalau yang pertama itu memang dari sisi produk sendiri sih. Produk itu kita harus tumbuh. Jadi kalau kita nggak bisa ngikuti ini ya, waktu gitu ya, pergerakan perputaran waktu ya, kalau produk yang monoton itu pasti tenggelam juga kan. Nah, jadi kita harus apa yang kita bisa munculkan, produk baru, kita terus berpikir gitu, apa yang produk baru yang bisa kita munculkan. Jadi artinya produk baru itu dinamis, jadi yang kita baca trennya, kita baca tren warnanya, tren apa bahan dan seterusnya, itu kayak kita harus ngikuti sih sebenarnya. Itu dari sisi produk gitu kan. Kemudian dari sisi ini juga pasar juga kita harus bisa baca juga sih sebenarnya. Kadang-kadang pasar sepi dan seterusnya, kita gimana strategi untuk bertahan ya, pasti ya ngencangkan ikat pinggang di satu sisi gitu kan, di waktu di proses di ini, nah itu, dan ngatur ngatur konsumsi untuk belanja, baik belanja bisnis atau belanja pribadi sih sebenarnya harus di set dengan baik lah. Apalagi dengan kondisi saat ini ya yang serba tidak jelas juga. Oke. Terima kasih banyak Bang Mujib sudah bergabung di Ulas Bisnis. Oke, siap. Terima kasih. Dah.